Oke, baik. Jadi eh, kita memulai kelas kita pada malam hari ini. Selamat malam saya ucapkan kepada semua peserta kelas eklesiologi. Minggu lalu kita tidak ada kelas karena minggu lalu kebetulan tanggal merah. Tetapi puji syukur kita bisa berada kembali di tempat ini, di waktu ini untuk belajar tentang gereja. Saya ingin ingatkan bahwa Anda bisa mendownload berbagai file, baik itu file diktat, file silabus, dan juga ada mungkin materi-materi lain yang saya tambahkan. Anda bisa mendownloadnya di akun Anda. Anda masuk ke kelas, misalnya kalau Anda masuk ke akun Anda, maka akan terlihat kelas-kelas yang tersedia. Dan Anda bisa mengklik masuk ke kelas itu. Ya, dan kalau Anda tidak mendaftar di kelas itu, maka bisa jadi Anda tidak bisa masuk, gitu ya. Tapi kalau Anda mendaftar di kelas itu, jadi nama Anda sudah dimasukkan ke sistem, maka mestinya Anda bisa masuk ke kelas tersebut. Nah, di dalam kelas tersebut, paling atas mestinya di situ ada berbagai resource, ada file-file yang saya upload di sana, dan Anda bisa mendownloadnya. Nah, kemudian di bawahnya ada berbagai pelajaran atau berbagai pelajaran. Tentu Anda kalau mau ikut live, Anda klik yang paling mutakhir, yang paling terakhir yang sesuai dengan tanggal hari itu. Tapi kalau Anda ingin melihat rekaman, Anda bisa mengklik yang sebelum-sebelumnya. Anda klik sebelum-sebelumnya, Anda bisa melihat rekamannya di situ. Oke. Dan minggu lalu, bukan minggu lalu, tapi 2 minggu lalu kita sudah mulai di dalam doktrin eklesiologi dan kita sudah membahas pendahuluan dan kemudian kita masuk ke apa itu sebenarnya eklesia. Apa sih eklesia itu? Ya, sifat eklesia. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali dan kita sudah mulai dengan suatu pembelajaran terhadap arti kata. Ya, ini sangat penting sekali karena namanya eklesiologi, kita belajar tentang eklesia, tentang jemaat, kita harus tahu apa itu jemaat, apa itu yang disebut dengan eklesia. Dan untuk mencari itu kita harus kembali ke dalam Alkitab, dan kembali ke dalam Alkitab berarti kita harus kembali ke bahasa yang dipakai oleh Alkitab, yaitu bahasa Yunani pada abad pertama atau yang disebut sebagai Yunani Koine. Jadi Yunani juga mengalami perkembangan. Ya, sebelum Yunani Koine ada yang namanya Yunani Klasik. Ya. Dan itu di masa katakanlah 300, 400, 500 tahun sebelum Kristus yang dipakai adalah Yunani Klasik. Tetapi kemudian setelah terjadi Helenisme, yaitu Alexander Agung berhasil mengalahkan dunia dan menyebarkan budaya Yunani ke seluruh dunia, akhirnya bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa internasional. Dan ketika bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa internasional, bahkan ketika Yunani akhirnya kalah dari Romawi, bahasa Yunani tetap menjadi bahasa internasional. Dan akhirnya sebagai bahasa internasional dia berkembang sedikit lebih kasar daripada Yunani klasik, ya, tidak sehalus itu dan lain sebagainya. Akhirnya disebut sebagai Yunani Koine. Koine artinya umum, artinya Yunani yang dipakai luas, gitu ya. Dan Tuhan telah memakai bahasa Yunani Koine untuk menuliskan firman-Nya, tentu bukan suatu kebetulan. Kita percaya bukan suatu kebetulan. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa ketika waktunya sudah tiba, maka Tuhan mengirimkan Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias. Jadi itu juga bukan kebetulan Tuhan Yesus datang pada zaman Romawi. Ya, di zaman Romawi dengan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, tentu semua sudah dalam perhitungan Tuhan. Dan oleh karena itu, di sekolah Alkitab kita belajar bahasa asli. Kenapa kita belajar bahasa Ibrani? Kenapa kita belajar bahasa Yunani? Ya, tentu semuanya adalah supaya kita bisa memahami Alkitab lebih dalam lagi, gitu ya, lebih baik lagi. Sehingga kita mulai di pelajaran pertama dengan melihat kata eklesia. Coba saya besarkan.
Ya, kata eklesia di sini uh, ya kita sudah lihat ini ya. Oke, kita akan lanjutkan malam hari ini. Sebelum kita lebih selangkah maju lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami miliki, walaupun kami berjauhan secara fisik Tuhan. Namun hati kami mau mendekat untuk belajar firman Tuhan bersama, dan kiranya Engkau yang memimpin kami supaya kami paham akan kebenaran firman-Mu, terutama mengenai gereja. Kau yang sertai dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dan selamat bergabung bagi semua yang baru saja bergabung. Selamat malam pada semuanya. Dan kita lanjut dalam pembelajaran kita. Kita sudah melihat apa sih arti eklesia. Eklesia, nah, seperti yang sudah saya akan mengulang sedikit saja. Banyak orang, ya, banyak buku-buku teologi dan lain sebagainya agak sedikit salah ketika membahas eklesia karena mereka terlalu menekankan masalah etimologi. Ini ada saya singgung minggu lalu, tapi saya akan ulangi lagi. Jadi eklesia, ya. Dan kita bisa melihat dari etimologi. Etimologi itu artinya asal usul suatu kata. Eklesia etimologinya adalah ek plus kaleo. Ek plus kaleo, jadi ek itu artinya keluar. Ya, ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Jadi memanggil keluar. Ya, ini adalah etimologi. Itu kan etimologi artinya asal usul suatu kata, gitu. Namun, ya, kalau kita mendefinisikan eklesia hanya sebagai orang-orang yang dipanggil keluar, maka kita sudah salah. Kita sudah salah karena bukan itu penekanan pada eklesia, ya. Oke, Pak Diso harus saya mute terlebih dahulu ya. Baik. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat dan saya sudah mengalami juga bahkan sejak saya masih bersekolah di tingkat SMP, SMA dan lain sebagainya, saya masih ingat benar ada buku-buku agama Kristen ya yang mengajarkan ya, eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Dipanggil keluar oleh Tuhan, kadang-kadang ditambahi penjelasan dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, gitu ya. Itu mengutip ayat firman Tuhan juga. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan bukan salah dalam pengertian salah bagaimana, tapi salah dalam pengertian belum lengkap dan bukan itu penekanannya sebenarnya ya. Jadi walaupun memang eklesia itu berarti atau etimologinya ekkaleo, tapi saya sudah kasih ilustrasi bahwa untuk menentukan arti suatu kata, etimologi itu hanya memainkan peran penolong saja, peran pendukung saja. Yang paling utama adalah menentukan cara pemakaiannya. Ya, cara pemakaian pada waktu kata itu dipakai gitu. Bagaimana, apa artinya, bagaimana masyarakat memakainya, bagaimana masyarakat memahaminya. Dan dengan demikian maka kita harus melihat apa arti eklesia, bagaimana masyarakat memakainya pada waktu itu. Dan kita sudah lihat di berbagai leksikon, di Liddell Scott dan lain sebagainya bahwa eklesia berarti sebenarnya adalah perkumpulan. Ya, perkumpulan biasanya mengacu kepada perkumpulan dewan kota bahkan. Jadi semacam zaman itu kayak DPR kecil begitu atau ya kumpul-kumpul orang-orang terpandang biasanya dari kota atau warga negara kota tersebut berkumpul untuk membahas berbagai masalah di kota tersebut. Jadi dari segi pemakaian, ya pemakaian adalah berarti suatu perkumpulan, ya perkumpulan atau dalam bahasa Inggris kita bisa bilang apa ya, assembly atau congregation, ya, congregation, assembly atau congregation. Ini adalah arti dari eklesia, gitu. Karena
kita tidak bisa hanya menggunakan etimologi saja. Kita bisa melihat cara dia dipakai seperti apa. Dan karena suatu kata bisa saja bergeser dari arti semula, gitu. Tetapi eklesia berarti perkumpulan, ada hubungan nggak dengan dipanggil keluar? Ya ada sih, karena kenapa? Semua orang yang berkumpul sebenarnya mereka sedang menjawab suatu panggilan, gitu ya. Kalau misalnya kita berkumpul sebagai teman, ya ada reuni, ya itu pasti karena ada panggilan. Panggilan itu tidak harus literal, tapi panggilan itu suatu apa ya, suatu ajakan atau suatu keinginan bahkan. Itu adalah panggilan yang menyebabkan kita berkumpul, gitu. Jadi memang di dalam setiap perkumpulan ada juga panggilannya sebenarnya. Entah itu panggilan yang literal, misalnya kalau di zaman tertentu ada bunyi lonceng gereja, ting 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 ting, memanggil orang untuk berkumpul. Ya, panggilannya bisa literal seperti itu, atau panggilannya bisa abstrak, ya bisa suatu keinginan atau suatu kerinduan untuk datang berkumpul, atau suatu komitmen atau suatu janji, ya kita janji sama teman, oke kita berkumpul. Tapi semua itu adalah panggilan. Jadi sampai bisa ada suatu perkumpulan, ya itu biasanya ada suatu panggilan, begitu. Dan itu sangat penting sekali ya untuk memahami itu. Oke. Nah, kita melihat lagi di sini. Nah, itu pemakaian secara sekuler, ya, pemakaian secara sekuler bahwa itu adalah suatu perkumpulan. Dan kita juga sudah melihat sedikit di dalam Perjanjian Lama, eklesia menerjemahkan kata Ibrani kahal. Dan ya, kemudian kita sudah singgung sedikit bahwa di dalam Perjanjian Baru, eklesia muncul 115 kali. Jadi banyak muncul eklesia ini. Berarti ini adalah suatu kata yang sangat prominent, sangat sering, konsepnya sangat ditekankan, ya, sangat mendapatkan emphasis di dalam Perjanjian Baru di sini. Muncul 115 kali, 80 kali dalam bentuk singular dan 35 kali dalam bentuk plural. Dan dari 115 kali pemakaian eklesia ini, hanya 4 kali yang tidak mengacu kepada eklesianya Kristus atau gereja dalam pengertian Kristen. Ya, eklesia dalam pengertian Kristen, dalam pengertian Perjanjian Baru, gitu. Ada 4 kali yang tidak mengacu ke situ. Dan ini sudah kita buka minggu lalu, jadi saya tidak akan buka satu persatu lagi. Kisah Rasul 7:38 berbicara mengenai perkumpulan Israel di padang gurun. Kemudian Kisah Rasul 19 ayat 32, 39 dan 41 bicara mengenai eklesia sekuler. Jadi waktu itu di kota Efesus ada ribut-ribut dan massa berkumpul, ya, berkerumun, dan itu disebut sebagai eklesia juga. Ya. Oke, dan nah, kita melihat bahwa kata ini muncul pertama kali di Matius 16 ayat 18. Nah, ini kali pertama kata eklesia muncul dalam Alkitab, dan biasanya kali pertama suatu kata muncul dalam Alkitab itu cukup signifikan. Biasanya ya itu signifikan dalam memberikan suatu pedoman kira-kira bagaimana kata ini dipakai di dalam Alkitab, ya. Dan seringkali kali pertama dia muncul itu ada suatu pengertian yang agak spesial, gitu. Tidak semua kata seperti itu, tapi ada cukup banyak kata yang seperti itu. Oleh karena itu menarik, ya. Biasanya para pelajar Alkitab mencari misalnya kapan pertama kali kata kasih karunia muncul dalam Alkitab. Nah, itu ternyata ada di Kejadian pasal 6, ya. Kapan kata macam-macam lagi, ya. Kapan kata misalnya kapan kata menyembah pertama muncul dalam Alkitab, menyembah, ya, atau beribadah. Nah, itu ternyata ada di dalam Kejadian pasal 22 misalnya. Kejadian pasal 22 tentang Abraham mau mempersembahkan Ishak, dan di situ Abraham berkata kami akan menyembah. Jadi itu juga signifikan, jadi sangat signifikan. Kadang-kadang kita belajar kapan suatu kata pertama kali muncul, dan
tidak terlepas mengenai eklesia ini. Jadi eklesia pertama kali muncul di Matius 16:18. Coba kita akan buka di sini ya. Mana tombol saya? Sebentar. Ini dia. Tombol saya ketutup kamera. Oke. Baik. Oke ya. Jadi ini kita membuka Alkitab di sini. Matius 16:18. Sekedar sedikit konteks mengenai perikop ini. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat namanya Kaisarea Filipi di sini ya, Kaisarea Filipi. Dan di tempat ini dia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah? Jadi Anda bisa melihat yang di tengah di sini, yang di sebelah kiri adalah KJV, di sebelah tengah adalah bahasa Indonesia, dan paling kanan di sini adalah teks bahasa asli dalam bahasa Yunani. Oke, coba saya pindahkan ini saya dulu kamera saya biar sambil saya melihat Alkitab di sini, ini mata saya atau kepala saya tetap lurus ya. Ya, oke. Dan ya, Tuhan bertanya kepada mereka, kata orang, siapa dia, gitu kan? Dan mereka menjawab macam-macam, Yohanes Pembaptis, Elia dan lain sebagainya. Namun kemudian dia akhirnya sampai kepada mereka, lalu menurut kalian siapa, gitu. Dan di sini suatu pengakuan yang luar biasa dibuat oleh Simon Petrus. Dia berkata di ayat yang ke-16, ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi menarik sekali kita melihat di sini bahwa kali pertama kata jemaat di sini ya, eklesia dipakai. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, katanya di sini. Dan tadi kita sudah bilang bahwa ada signifikansi pemakaian pertama suatu kata dalam Alkitab, dan pemakaian pertama di sini Perjanjian Baru, eklesia. Tuhan langsung menegaskan eklesia yang akan prominent dan akan dominan di dalam Alkitab bukan eklesia yang sekuler yang hanya muncul 3 atau 4 kali dari 115 yang tadi kita bilang itu. Tetapi yang menjadi fokus utama Tuhan adalah suatu eklesia yang spesial, perkumpulan yang spesial. Karena kalau kita bicara perkumpulan, di dunia ini ada begitu banyak perkumpulan. Anda pergi makan-makan, itu perkumpulan. Anda bikin nyanyi di mana di karaoke, itu perkumpulan. Ya, Anda bikin partai, itu perkumpulan. Anda bikin sepak bola gitu, rame di stadion, itu perkumpulan juga gitu. Tapi apakah perkumpulan-perkumpulan itu yang menjadi fokus Tuhan? Tentu tidak. Tentu bukan, ya, tapi perkumpulan yang Tuhan maksudkan adalah, dan yang akan dominan, yang kita pelajari dalam eklesiologi ini, eklesia yang dimaksud dalam Alkitab adalah suatu perkumpulan yang sangat spesial, yang dikasih suatu modifier oleh Tuhan, yaitu jemaatku, Tuhan bilang. Jemaatku, jadi mo ten eklesian. Mo di sini adalah ini ya, suatu penanda milik. Eklesiaku, eklesia mo katanya. I will build my church. Jadi ini adalah perkumpulannya Tuhan Yesus. Ya, perkumpulan Tuhan Yesus. Jadi perkumpulan ini harus teridentifikasi dengan Yesus. Gitu. Dan ini nanti kita akan melihat bagaimana itu masuk ke dalam definisi jemaat itu apa. Definisi jemaat apa, gitu kan? Jadi aku akan mendirikan jemaatku, yaitu teridentifikasi dengan Yesus Kristus. Nah, dari ayat ini saja
langsung ada perdebatan sebenarnya, perdebatan yang cukup besar, yaitu uh, jemaat ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Karena dikatakan di ayat ini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi batu karang, jemaat ini didirikan di atas batu karang. Di atas batu karang. Batu karang ini apa? Gitu kan? Nah, gereja Katolik berargumen atau berkata bahwa jemaat atau gereja didirikan di atas Petrus. Karena ada kata-kata engkau adalah Petrus, dan kata Petrus atau nama Petrus, kata Petrus itu dari kata Petros di sini ya. Itu memang artinya batu. Ya, dan nama Petrus ini adalah nama yang Tuhan berikan kepada dia. Nama dia yang biasanya adalah Simon. Makanya hari ini kita kenal biasa Simon Petrus. Tapi di suatu kesempatan Tuhan bilang, ya, kamu akan dikenal sebagai Petrus sekarang. Dan Petrus itu artinya batu dalam bahasa Yunani. Ya. Dan selain Petrus, dia dikenal juga dengan nama Kefas. Nah, Kefas itu juga artinya batu, tapi dalam bahasa Ibrani. Jadi, Kefas itu artinya batu, bahasa Ibrani. Petros artinya batu, bahasa Yunani. Dan Tuhan Yesus yang kasih nama itu kepada dia. Gitu. Sehingga Katolik berargumen bahwa gereja didirikan di atas Petrus, sehingga mereka berargumen bahwa Petrus adalah paus pertama. Ya, Petrus adalah paus pertama. Dan akhirnya nanti diteruskan ke paus kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan sekarang, paus yang sekarang. Oleh karena itu, Katolik berargumen bahwa mereka lah gereja yang dari awal, mereka bilang, berdasarkan salah satunya argumen mereka di sini. Tapi kita bilang ini adalah suatu kesalahan, ya, suatu kesalahan karena ayat ini tidak berbicara bahwa gereja didirikan di atas Petrus, gitu. Nah, Petrus ada hubungannya, tapi bukan didirikan di atas Petrus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, Tuhan bilang, engkau adalah Petrus. Ya. Tapi kemudian Tuhan berlanjut, bukan didirikan di atas Petrus, tapi di atas apa? Batu karang. Nah, Petrus memang artinya batu, tapi Petrus itu artinya batu dalam pengertian batu biasa, batu kecil gitu. Misalnya Anda lagi jalan-jalan ke di luar, di taman, Anda ketemu batu, nah itu Petros gitu. Ya, Anda angkat batunya, ya itu Petros. Ya. Jadi intinya batu apa yang Anda ketemu di jalan itu Anda bisa bilang itu Petros. Gitu. Tapi Tuhan akan mendirikan jemaatnya bukan di atas Petros, tapi di atas apa? Petra, di sini katakan. Upon this rock, ya Petra. Nah, Petra, ya itu mengacu kepada batu yang besar, batu karang. Kayak diterjemahkan batu karang. Nah, kalau kita ngomong batu karang, tentu kita tidak memikirkan ya apa misalnya Anda ketemu batu di jalan mana yang Anda bisa angkat, itu Anda tidak akan bilang itu batu karang. Ya. Tapi batu karang adalah batu yang besar. Ya, dan memang untuk membangun sesuatu cocoknya di atas batu yang besar tentunya. Kalau Anda bangun itu di atas batu yang kecil ya nggak akan bisa. Gitu. Nah, lalu Petra ini mengacu kepada apa? Petra ini mengacu kepada apa? Nah, ada beberapa hal di sini ya. Nomor satu kita bisa bilang Petra ini mengacu kepada Yesus juga, begitu. Mengacu kepada Yesus Kristus karena ada di ayat lain dikatakan Yesus adalah Petra. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ya. 1 Korintus 10 di sini. Oke. 1 Korintus 10 ayat 4 saja, ayat 4 ya. Anda boleh baca semua dari awal kalau mau. Tapi di sini kita lihat ayat 4. Mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu karang di sini persis memakai kata Petra. Anda perhatikan di sini di bahasa aslinya ya. Petra, de Petra en ho Christos. Ya.
Nah, en ho Christos begitu. Oke. Uh, Batu karang. Jadi jelas-jelas dalam Alkitab ada menggunakan kata istilah Petra itu adalah Kristus. Batu karang itu adalah Kristus. Dan tentu di sini konteksnya adalah bahwa orang Israel waktu mereka di padang gurun, mereka kekurangan air dan tentu kita tahu bahwa manusia tanpa air akan mati. Lalu Tuhan mendatangkan air dari batu karang. Ya, Musa kan memukul batu karang itu lalu airnya keluar. Dan rupanya batu karang itu adalah tipologi atau lambang dari Yesus Kristus. Sehingga kembali ke teks kita di Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi di atas Yesus Kristus sebenarnya. Tapi apa hubungannya dengan Petrus? Kenapa Petrus disebut-sebut di sini? Ya memang ada hubungan dengan Petrus juga. Hubungannya apa? Hubungannya berkaitan dengan yang baru saja terjadi di ayat 17 dan 16, yaitu pengakuan Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan Petrus ini lah yang membuat dia bisa menjadi bagian dari jemaatnya Kristus. Karena ini jemaat atau eklesia, tadi kita sudah tekankan berulang kali, bukan sembarang eklesia. Sembarang eklesia boleh, mereka bisa ngumpul di mana, ya. Tapi ini adalah eklesia Kristo. Ya, jadi eklesianya Kristus, eklesiaku, kata Tuhan Yesus. Dan dia harus ada bagaimana dia teridentifikasi dengan Yesus. Apa yang membuat ini eklesianya Yesus, yaitu didirikan di atas Yesus Kristus, dan orang-orang yang mau atau bisa bergabung ke dalamnya adalah orang-orang yang punya pengakuan seperti Petrus. Ya, orang-orang yang percaya seperti Petrus atau punya pengakuan iman seperti Petrus bahwa engkaulah, Yesus Kristuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Jadi Petrus menjadi pembuka jalan, memang artinya salah satu orang yang pertama membuat pengakuan iman ini, sehingga Tuhan memberikan penghormatan kepada dia. Engkau adalah Petrus, engkau ini batu kecil, gitu. Tapi di atas batu besar ini, di atas Petra ini, tapi batu kecil ini mengakui Yesus Kristus, gitu. Dan memang sangat menarik sekali, kita akhirnya dikenal sebagai orang Kristen, ya, Kristen. Dan apa arti Kristen? Ya, Kristen itu ada orang bilang artinya pengikut Yesus atau pengikut Kristus, Jadi Kristus kan dari kata Kristos, ya, Kristen pengikut Kristos. Tapi Kristen bisa juga diartikan Kristus kecil, gitu. Kristus kecil. Jadi kita ini bisa juga disebut Kristus kecil. Nah, kalau Kristus adalah Petra, batu karang besar, maka nama Petrus ini cocok juga, dia adalah batu kecil, gitu ya. Kristus batu besar, dia adalah batu kecil. Dan kita juga adalah Kristus, maksudnya ya, kita adalah pengikut Kristus, begitu. Kristus kecil dalam pengertian kita ini orang yang mengikuti Kristus, bukan dalam pengertian kita mau istilahnya kita mau menjadi Yesus, ya. Kita mau menjadi serupa dia, tapi kita tidak mau menggantikan dia tentunya. Ya, itu nanti antikristus. Tapi kita adalah Kristus kecil dalam pengertian kita ini peniru Kristus. Ya, Kristus kecil, kita ini orang-orang yang meniru, mengikuti Kristus. Nah, Petrus adalah batu kecil. Jadi jemaat eklesianya Tuhan Yesus adalah perkumpulan yang teridentifikasi dengan Yesus, terutama yang pengakuan imannya sama dengan Petrus di sini, karena itu menjadi fondasinya. Ya, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi langsung di sini kita melihat keilahian Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang yang diselamatkan atau orang yang bisa masuk ke dalam jemaat haruslah orang yang memiliki pengertian atau pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus itu. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tanya di sini, ya. Oke, jadi nanti kita akan bahas lagi karena ini masih menarik, ya. Artinya belum semua selesai kita bahas di sini di ayat 18 ini, dan perikopnya.
Karena dikatakan lagi, mungkin saya tambahkan sedikit sebelum kita beralih ke yang berikutnya. Karena ayat ini berbunyi lagi, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, alam maut tidak akan menguasainya. Di sini secara literal, sebenarnya the gates of hell shall not prevail against it. Jadi ada gates, ada gerbang. Ya, jadi gerbang-gerbang Hades. Jadi pulai ini gates ya. Gerbang-gerbang Hades tidak akan mengalahkannya, gitu, tidak akan menguasainya, oke lah. Dan um, apa artinya itu? Apa artinya itu? Uh, nah, ya kita bisa perdalam nanti, tapi minimal ada dua hal lah ya, dua hal di mana berarti bahwa tidak peduli seberapa hebat pun tantangan di luar, tidak peduli betapa penganiayaan mungkin atau apapun juga, tidak akan pernah bisa menghancurkan yang namanya eklesianya Yesus Kristus, gitu ya, eklesia Yesus Kristus. Dan atau ya bisa juga berarti bahwa eklesia Kristus akan menang melawan gerbang-gerbang Hades. Dan maksudnya adalah eklesia Kristus akan memenangkan orang-orang, memenangkan banyak orang dari genggaman maut dengan cara memberitakan Injil dan memenangkan mereka, gitu. Ya. Nah, tetapi coba kita kembali sebentar ke sini. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, oke, itu 3A ya. Lalu muncul dua kali lagi dalam 18 ayat 17 yang memberitahu kita sifat dari eklesia. Oke, kita akan buka 18-17, tapi Matius, ini masih Matius ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke B dulu. Nanti kita akan ke sini 18-17. Oke, jadi definisi dari eklesia dalam Perjanjian Baru berdasarkan yang sudah kita bicarakan dari ini, saya pindah lagi deh. Ya, yang sudah kita bicarakan dari arti katanya, kemudian kita sudah lihat Matius 16-18 kali pertama dia dipakai oleh Tuhan kita, ya. Maka kita bisa berkata, ya, definisi dari eklesia dalam Perjanjian Baru berdasarkan studi kata dari eklesia, maka dapat disimpulkan bahwa eklesia Kristus. Jadi kita bukan bicara mengenai eklesia yang lain. Eklesia Kristus, eklesiaku yang Tuhan sudah, umatku, adalah ya kumpulan. Nah, karena arti kata eklesia kan kumpulan. Kumpulan orang-orang ya yang sudah mengakui Kristus secara umum. Jadi dia sudah teridentifikasi dengan Yesus Kristus. Orang sudah tahu, oh dia ini milik Yesus Kristus. Karena kan ini adalah eklesianya Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum. Dan bagaimana cara seseorang mengakui Kristus secara umum? Ya, di dalam Alkitab, yaitu dengan cara memberi diri dibaptis. Dan itu konsisten kita temukan di dalam Alkitab. Ya. Anda buka Kisah Para Rasul, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus memberi diri dibaptis. Ya, jadi itu adalah suatu pertanda, suatu deklarasi umum bahwa oh saya sekarang percaya Yesus Kristus. Pak Solihin bilang suaranya hilang. Yang lain bagaimana? Sepertinya oke-oke saja mestinya ya. Oke, mungkin Pak Solihin mesti refresh atau keluar dan ya. Baik, dan jadi kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum, ya, memberi diri dibaptis, yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus. Benar ya sini ya. Jadi kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum, memberi diri dibaptis, yang berkumpul untuk melakukan pekerjaan dan kehendak
Tuhan Yesus. Kita lihat di sini. Dan um, ya, oleh karena itu kita bisa simpulkan lagi ya. Dengan demikian, eklesia bukanlah gedung atau benda mati. Ya, eklesia bukanlah gedung atau benda mati, sehingga biasanya kita ini memakai istilah gereja, dan itu dipakai umum, orang bilang gereja. Ya. Gereja itu adalah biasanya di benak orang gedungnya. Oh, saya sedang mau pergi ke gereja, maksudnya gedungnya, gitu kan? Dan ya itu pemakaian kata gereja yang sudah umum gitu. Ya, tetapi kita bilang bahwa sebenarnya bukan itu arti dari eklesia, bukan gedungnya. Ya, karena di zaman awal ya banyak gereja tidak punya gedung, Ya. Di Yerusalem sebelum mereka dianiaya, mereka banyak berkumpul di bait suci. Ya, tentu bait suci Yahudi, bait suci Salomo. Nah, tentu tidak bisa maksudnya gereja itu bait suci Salomo, enggak, itu kan bait suci Yahudi gitu. Dan belakangan mereka banyak berkumpul di rumah-rumah ya. Dan kita melihat bahwa di dalam perjanjian baru ada banyak jemaat yang di rumah. Nah, di rumahnya Aquila Priscilla, ya, kemudian di rumahnya Filemon, itu ada jemaat, ada eklesia gitu. Jadi yang penting bukanlah gedung, ya, bukanlah bangkunya, bukanlah lantainya. Ya, bahkan bisa jadi ada gereja yang atau jemaat eklesia yang berkumpulnya di padang, ya, di tempat terbuka, bisa. Jadi penekanannya adalah pada kumpulan orang-orangnya, ya, kumpulan orang-orang. Nah, kadang-kadang ada orang yang bilang, oh gereja itu orangnya, ya itu benar, ya, tapi bukan hanya orangnya, tapi orang-orang yang berkumpul sebenarnya. Orang-orang yang berkumpul. Jadi kumpulan orang-orang begitu. Ya, itu adalah eklesia ya, ketika mereka berkumpul. Ya. Nah, itu sangat penting di sini ya. Dengan demikian, ya kesimpulan kita yang ketiga, eklesia haruslah bersifat lokal ya, karena berkumpul di lokasi tertentu. Ya, sekali lagi karena per definisi saja eklesia adalah kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum yang berkumpul. Nah, berkumpul sini berkumpul secara rutin, tidak harus berkumpul terus-menerus, ya, tapi berkumpul secara rutin. Ya, berkumpul secara reguler. Ya, jadi tidak harus 24 jam berkumpul terus, tidak. Ya. Tetapi ya misalnya secara rutin, bisa seminggu sekali, ya. Bisa lebih. Misalnya kita bisa membaca di Kisah Rasul 2 ayat 46 misalnya ya. Dan ini adalah jemaat yang pertama, yaitu jemaat di Yerusalem. Dan ketika terjadi penambahan jumlah jemaat di hari Pentakosta yang tentunya membuat mereka sangat semangat ya. Jadi kasih mula-mula dan semangat yang luar biasa. Perhatikan apa yang dikatakan di sini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi perkumpulannya malah tiap hari waktu itu. Tiap hari. Ya. Wow. Ya. Tetapi yang penting rutin. Ya, yang penting rutin. Kebanyakan jemaat berkumpul minimal seminggu sekali. Ya, dan biasanya itu pada hari Minggu. Ya. Nah, kenapa hari Minggu? Ya nanti kita akan ada pembahasannya lagi ya. Kenapa kita berkumpul hari Minggu dan sebagainya itu di poin-poin lebih bawah. Tapi yang jelas ya tidak harus hanya seminggu sekali.
Ya, ada gereja yang gereja yang berkumpul dua kali seminggu. Ya, hari Rabu berkumpul, misalnya untuk kebaktian doa. Ya. Kemudian hari Minggu berkumpul. Ya, jadi ya, yang penting mereka ada rutin berkumpul secara reguler. Begitu. Ya, bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, gitu ya. Dan oleh karena itu harus bersifat lokal. Di sini harus bersifat lokal. Ya. Nah, um, dengan demikian, ya, maka kita mulai masuk ke poin C di sini, yaitu kesalahan konsep gereja universal. Ya, kesalahan konsep gereja universal. Karena kenapa kita bahas ini? Ya, karena ini adalah konsep yang dipegang oleh mayoritas orang Kristen sekarang, atau diajarkan kepada mayoritas orang Kristen sekarang, bahwa gereja itu ada dua jenis katanya. Coba kita lihat ya, saya tuliskan di sini. Di ya, pendapat umum, ya, bahwa gereja ada dua jenis. Eklesia itu ada dua, yaitu gereja universal dan gereja lokal. Gitu. Gereja universal dan gereja lokal katanya. Oke. Ya, dan ya oke, nanti saya jawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah pendapat yang diajarkan kepada mayoritas orang Kristen hari ini. Jadi mereka berkata ya bahwa nanti kita akan lihat. Jadi ada beberapa versi juga mengenai gereja universal ini. Ada beberapa versi. Misalnya, coba kita lihat di sini ya, poin nomor 2 kita dulu. Mulainya konsep gereja universal. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, tidak pernah ada muncul istilah gereja universal. Jadi, ini poin pertama yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal. Nah, mungkin ada yang berkata, loh, tapi di dalam Alkitab juga tidak ada istilah gereja lokal. Nah, itu salah, gitu ya. Di dalam Alkitab jelas-jelas ada gereja lokal. Nah, memang tidak ada istilah gereja lokal, tetapi Anda bisa lihat misalnya di dalam misalnya ya, saya bukakan di dalam ini deh, Filipi 1 misalnya ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi Paulus menulis kepada jemaat yang di mana? Di Filipi. Filipi itu lokasi, sebuah kota. Jadi jelas ini adalah jemaat yang ada di lokasi. Jadi jemaat lokal. Dan ini berulang terus. Ya, saya boleh bukakan Kolose 1 ayat 1. Ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Jadi jelas-jelas ada lokasinya di Kolose. Gitu.
Oke. Efesus 1 ayat 1 sama. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Kita sini ya. Orang kudus di Efesus. Ya, jadi jelas lokasinya ada. Gitu. Bahkan di dalam Wahyu misalnya. Dalam Wahyu ya. Misalnya ayat 11. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan sebagainya. Oh, sebentar, saya lupa ini ya. Saya lupa share Alkitab saya. Oke. Tapi tadi mengikuti nggak ini ya? Apa ayat-ayatnya ya? Ada saya ikutin. Sebentar, saya coba share. Kadang-kadang dia error nggak mau share. Oke. Ya, jadi misalnya Wahyu 1 ayat 9 di sini. Apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat nih, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus. Jadi, ini nama apa saudara yang Sultan? Ini ini nama lokasi gitu. Nama lokasi, ya. Jadi ada jemaat di Efesus, itu jemaat lokal. Ya walaupun tidak pakai istilah jemaat lokal gitu ya. Tapi jemaat di Efesus, Efesus itu suatu lokasi. Ya. Jadi jemaat lokal jelas ada di dalam Alkitab. Itu sudah pasti. Ya. Tapi kalau misalnya istilah jemaat universal itu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Oke, ada masalah nggak dengan ini? Dengan video saya? Memang tadi sempat dia kayak refresh begitu tiba-tiba, saya juga nggak tahu kenapa. Sampai sekarang masih nih? Masih kacau? Oke. Baik. Coba saya. Tapi suara terdengar terus ya. Oke. Jadi sekarang masih stuck ininya. Coba saya lakukan sesuatu. Oke, sebentar. Memang ada sedikit masalah nih. Di videonya di saya bagus, cuman ini. Coba saya refresh sebentar. Tes. Tes. Oke. Baik. Saya sudah refresh. Apa sudah ini? Sudah masuk lagi. Oke. Ada sedikit suara saya terdengar nggak sekarang? Ada sedikit masalah teknis ini ya. Oke, saya akan coba ini, saya pause dulu rekaman kita. Saya akan ini lagi.
mulai rekam kita lagi. Baik, nah coba kita kembali ke sini. Oke, dan tadi kita bilang bahwa di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal. Nah, tadi ada banyak pertanyaan yang muncul agak-agak ke atas. Jadi saya akan lihat satu persatu. Ada pertanyaan, Pak Ronald, apakah sama dengan komunitas sel untuk jemaat yang berkumpul tiap-tiap hari? Ada kemiripan, gitu ya. Ada kemiripan, tapi kalau sel itu kan tidak semua jemaat berkumpul ya. Dia dibagi-bagi, dan itu sepertinya ada juga terjadi seperti itu di jemaat Yerusalem. Ya, tapi kita bilang tidak ini sih ya. Ada yang perkumpulan umumnya juga begitu, perkumpulan umumnya karena mereka punya bait suci waktu itu. Ya, punya bait suci. Jadi mereka ketemunya di bait suci. Perhatikan ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi ini bukan yang di rumah. Nah, yang di rumah masing-masing ada juga, yaitu di kalimat selanjutnya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir gitu. Jadi ada yang di rumah masing-masing, tapi yang kumpul rame-rame sekali di bait suci juga ada gitu tiap hari gitu ya. Jadi ini tentu ini tidak terjadi terus-menerus sampai dengan katakanlah 10, 20, 30 tahun ke depan ya, karena kita tahu belakangan kan mereka dianiaya. Jadi ini adalah euforia, sukacita awal waktu itu ya, jemaat mendapat Roh Kudus pada hari Pentakosta, kemudian 3.000 orang ditambahkan. Jadi wow, mereka sangat semangat sekali, mereka ketemu tiap hari gitu, ketemu tiap hari. Ya, dan tidak diharuskan juga oleh Tuhan bahwa semua jemaat itu ketemu tiap hari ya, tetapi tiap-tiap jemaat dipimpin oleh Tuhan untuk memutuskan mau ketemu berapa lama sekali gitu ya, minimal tiap minggu lah gitu, minimal kita bilang kan ya, tiap minggu ya ketemu ya, kadang-kadang seminggu lebih ya. Kebanyakan jemaat hari ini ya bertemu minimal ya dua kali seminggu misalnya, walaupun banyak orang Kristen yang mengabaikan ya, jangankan mau ketemu 2 kali seminggu, banyak orang Kristen malah nggak tiap minggu datang gitu ya. Ini kita bicara sebelum pandemi COVID ya, karena pandemi COVID kan membuat menjadi agak kacau semuanya. Ya, tapi bahkan sebelum pandemi COVID pun ada orang-orang Kristen yang dia tidak ini. Ya, mungkin dia mau datang sebulan sekali atau entah berapa lama sekali ya. Tapi Tuhan ingin pertemuan secara rutin. Kemudian Pak Fremi, bagaimana Matius 18:17? Saya belum lupakan itu, nanti kita akan bahas itu ya, karena saya sedang menunggu momen yang tepat, nanti kita akan masuk ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ayen, tapi kok tandanya dia offline, tapi enggak ya, ada kok orangnya. Oke, izin bertanya. Waktu masih SMA Katolik dulu, saya disuruh ikut kelas agama Katolik. Dijelaskan kalau asal-usul Katolik itu dari Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ini karena terjadi kesalahan penggunaan teks. Karena Alkitab Bahasa Indonesia mengikuti teks yang salah, yaitu critical text. Sebenarnya kalau kita lihat di ini ya, Kejadian Kisah Rasul 9 ayat 31, churches ya, jadi gereja-gereja plural di sini ya, plural, tapi di dalam bahasa Indonesia dia hanya ditulis satu saja karena mengikuti critical text. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, seolah-olah jemaat itu kayak ini ya, kayak kita bilang jemaat Indonesia gitu, jemaat Indonesia, tapi jemaat Indonesia kan nggak pernah ketemuan gitu kan. Nah di sini, tapi sebenarnya dia plural, jemaat-jemaat. Jadi dari kata eklesiai, eklesia itu bentuk jamak dari eklesia, gitu.
Oke, nanti kita akan selidiki lebih lanjut lagi. Kemudian dari Immanuel, orang-orang yang memegang paham gereja universal ketika ditanyakan menjawab dengan berdasarkan Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Oke, coba kita lihat di ayat itu bahkan tidak ada kata gereja. Ya. Jadi dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Oke. Dan memang ini yang sebenarnya ini adalah ayat yang banyak dipakai untuk mendukung gerakan eukumene gitu ya, atau persatuan gereja-gereja katanya supaya menjadi satu katanya sini. Ya, nomor satu kita bilang bahwa di ayat ini tidak ada kata gereja bahkan ya. Jadi yang Tuhan bicarakan bukan jemaat di sini, tapi persatuan rohani di antara semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi itu bukan jemaat namanya. Itu adalah, nanti kita akan lihat, semua orang Kristen itu adalah saudara seiman misalnya. Ya, karena kita punya satu Bapa, yaitu Bapa di sorga. Jadi kita bersatu dalam pengertian kita adalah satu keluarga besar, itu nggak masalah. Ya, dan ada suatu persatuan rohani, yaitu persatuan di dalam Yesus Kristus. Tapi ini bukan jemaat, gitu ya. Ini bukan jemaat, ini adalah orang-orang percaya. Jadi sedikit nih ya, sedikit saya ini biar langsung aja deh, langsung di sini. Karena saya ingin berkata ada beberapa versi mengenai apa itu gereja universal. Ada versi Katolik yang beda dengan versi Protestan, tapi baik versi Katolik maupun versi Protestan, baik Katolik maupun Protestan sama-sama mengakui adanya gereja universal, cuman yang mereka maksudkan berbeda, gitu ya. Tapi tentu kebanyakan orang Protestan taunya yang versi Protestan, tentunya ya, karena ya namanya juga orang Protestan itu taunya versi Protestan. Tapi sebenarnya ada juga gereja universal versi Katolik, ya versi Katolik. Nanti kita akan lihat. Pertanyaan Evan, istilah gereja universal tidak dalam Alkitab, hanya buatan manusia, bukankah istilah gereja lokal juga tidak dapat dalam Alkitab? Loh, ini yang tadi sudah saya bahas. Mungkin Evan sedang tidak ikut ya tadi. Saya sudah membahas bahwa memang kalau istilah gereja lokal secara persis tidak ada. Tetapi yang jelas ada istilah gereja di lokasi tertentu. Nah, itu sama dengan gereja lokal. Misalnya, gereja di Efesus, yaitu berarti gereja yang lokal gitu kan. Namanya juga gereja di Efesus. Kemudian gereja di Kolose, gereja di Laodikia, gereja di Yerusalem, itu semua ada ya. Gereja di Smyrna. Jadi gereja di lokasi tertentu, yaitu itu adalah gereja lokal, itu yang jelas gitu. Ya, jadi ya itu memang ya, kadang-kadang dipertanyakan seperti itu, tapi sangat jelas ya, sangat mudah untuk menjawabnya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ayat-ayat ini akan kita bahas jauh lebih lanjut lagi, terutama misalnya ya. Pokoknya ini semua ayat yang tadi ditanya masih akan banyak pembahasannya nanti. Oke, nanti pertanyaan Immanuel akan terjawab nanti di sini juga. Nah, karena di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal, maka kita harus bertanya, kapan pertama istilah gereja universal muncul, gitu ya? Dan pertama kali muncul ada di surat Ignatius namanya, surat Ignatius. Walaupun surat Ignatius ini diragukan benar nggak ditulis oleh Ignatius. Karena Ignatius ini orang yang cukup awal, dia hidup di sekitar abad pertama, abad kedua, abad pertama kira-kira bahkan ya. Tetapi ada suratnya, katanya surat Ignatius, tapi diragukan benar nggak itu adalah suratnya Ignatius. Jadi di dalam surat Ignatius inilah pertama kali memakai istilah Ecclesia Catholicae, Catholicae. Ya. Jadi istilah universal di dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata Katolike. Nah, makanya gereja Katolik secara literal artinya gereja universal, gitu. Jadi
gereja Roma Katolik artinya gereja Roma yang universal sebenarnya, karena kata Katolik artinya adalah universal. Nah, kenapa surat Ignatius ini diragukan punya Ignatius? Ini saya coba lihat, ini ada footnote. Anda bisa lihat, saya kutipkan dalam bahasa Inggris tapi it is quite likely that this affirmation of the existence of a Catholic Church was a later interpolation into Ignatius' epistle. Maksudnya, kemungkinan besar istilah gereja Katolik ini belakangan ditambahkan ke dalam surat Ignatius, ya. Bahkan jika benar Ignatius actually wrote to the Smyrnians at all. Jadi surat Ignatius itu adalah surat dari Ignatius kepada jemaat Smyrna. Dan para ahli meragukan, benar nggak sih Ignatius ada menulis ke Smyrna? Jadi ada banyak perdebatan di situ. Tapi kalaupun benar ada, maka para ahli juga sepertinya melihat bahwa istilah gereja Katolik ini adalah tambahan belakangan. Karena apa? Kenapa bisa diambil kesimpulan demikian? There are 3 different recensions of Ignatius' letters. Jadi ada 3 versi. Resensi itu ya istilah keren untuk maksudnya 3 versi untuk waktu yang berlainan gitu ya. 3 versi dari surat Ignatius. Ada versi panjang, versi setengah atau ini menengah, dan versi pendek. Okay? The long version, versi yang panjang, itu generally recognized, biasanya sudah diakui umum, as a spurious 4th century forgery. Ini adalah pemalsuan. Jadi, nggak mungkin dong tiga versi ini benar semua kan. Ya, surat mana yang ditulis Ignatius? Apakah surat yang pendek? Apakah surat yang menengah panjangnya? Atau surat yang panjang? Ya. Nah, nggak mungkin kan semuanya ditulis Ignatius. Pasti ada yang benar, ada yang salah, ada yang palsu, dan ada yang enggak ya. Dan yang panjang biasanya dianggap yang palsu, ya. Which projects later hierarchicalism and other developing Roman Catholic heresies into earlier centuries. Jadi kenapa dipalsukan? Jadi ada kepentingan ya, setelah abad keempat dan seterusnya untuk memasukkan ide-ide hierarkisme ya, dan kesesatan Roma Katolik lainnya ke dalam surat Ignatius ini, gitu ya. The short version, the short recension, hanya ada dalam bahasa Syriac, berarti sudah diterjemahkan. And contains only the letters of the Ephesians, Roman, and Polycarp. Ya, jadi nggak lengkap, artinya tidak lengkap. Ya. Jadi yang ke Smyrna tidak ada bahkan. Ya. Karena surat Ignatius itu dia isinya, kitab itu ada isinya banyak gitu. Ada surat Ignatius ke Smyrna, ke Efesus, ke Roma, ke Polikarpus, dan yang lain-lain lagi. Saya tidak hafal semua. Tapi yang versi pendek rupanya banyak yang kepotong, banyak yang hilang. Dia cuma ada ini ya. The middle recension, yang versi menengahnya, yaitu versi yang di quote above, yang ada istilah Ecclesia Catholicae itu, ini adalah yang di versi menengah. Is found in Greek in only one manuscript. Jadi dalam bahasa Yunani hanya ada satu manuskrip, dan itu berasal dari 11th century, abad 11. Walaupun Ignatius sendiri hidup di abad pertama. Jadi perhatikan ya, Ignatius hidup di abad pertama, tapi surat dia, yang katanya surat dia, itu yang paling awal kita miliki, yang bahasa Yunani bahkan cuma satu, ya nggak usah ngomong paling awal karena cuma satu, itu dari abad 11, ya, yang disebut Codex Mediceo Laurentianus. Ya. Scholarship is divided, jadi para ahli ya saling terbagi ya, about the genuineness of either the middle or short recension, mengenai apakah versi pendek atau versi menengah ini benar nggak sih Ignatius yang tulis, gitu ya. With some maintaining that all letters are extremely heavily interpolated. Jadi banyak ahli yang mengatakan ini surat-surat ini bukan surat asli Ignatius, atau kalaupun surat asli Ignatius sudah banyak ditambah-tambahi, dimasuk-masukkan doktrin-doktrin yang belakangan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa istilah Ecclesia Catholicae ini adalah konsep belakangan ketika gereja Katolik sudah jaya, kemudian mereka masukkan ke dalam surat
Ignatius begitu. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang jelas tidak ada di dalam Alkitab, gitu kan. Lalu kalau kita lihat lagi Cornelius, ya seorang uskup di Roma tahun 250-an. Uskup itu maksudnya gembala sidang ya waktu itu mengatakan seharusnya hanya ada satu uskup dalam satu gereja yang Katolik. Jadi dia juga memakai istilah gereja yang Katolik di sini. Ya, tapi dia bilang seharusnya hanya ada satu uskup, berarti gereja itu harus dikendalikan dari top bottom, dan ini akhirnya membuka jalan kepada kepausan. Ya, karena dalam kepausan ya ada satu uskup utama, yaitu si paus ini. Ya, paus adalah gembala utama atau gembala paling tinggi atas semua gereja di dunia. Jadi artinya semua di gereja dunia itu sebenarnya satu gereja, gitu, yaitu gereja Roma, itu kan di bawah gereja Roma, gitu. Dan konsep gereja Katolik ini akhirnya makin berkembang. Cyprian berkata, di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya, jadi dia memakai istilah ini, extra nulla salum ecclesius. Ya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dibilang yang dia maksud, gereja adalah kumpulan denominasi yang terlihat yang tunduk kepada Roma. Di sini. Dan perlahan-lahan terbentuklah struktur gereja yang berpusat pada Roma dan menguasai atau berada di seluruh dunia. Makanya akhirnya disebut gereja Roma Katolik. Ya. Artinya gereja itu ada di Roma, tapi juga ada di seluruh dunia, karena semua gereja di seluruh dunia berada di bawah Roma. Artinya gereja yang sama dengan gereja yang di Roma. Dan itu sampai sekarang. Misalnya gereja Katolik di Jakarta, katedral, ya, itu adalah gereja Roma juga. Kenapa? Karena punya Roma juga begitu. Jadi walaupun katedral ada di Jakarta misalnya, atau dimanapun yang lain, tapi itu semua adalah bagian dari gereja Roma. Ya, semua bagian dari gereja Roma. Jadi gereja Roma tapi yang Katolik, yang universal, ya, yang ada di mana-mana. Gitu. Nah, dan akhirnya muncul konsep itu, gereja universal, ya, gereja yang Katolik, gereja universal. Dan ini semakin diperkuat ketika Konstantin menjadi kaisar Kristen yang lalu memanggil para uskup untuk berkumpul dalam konsili Nisea. Jadi Konstantin menjadi kaisar Kristen pertama. Dan saya sudah sering katakan pertobatan Konstantin sebenarnya diragukan. Ya, kenapa pertobatan Konstantin diragukan? Menurut cerita katanya dia menjadi Kristen karena dia menang perang. Ya, jadi waktu itu terjadi perebutan kekuasaan siapa yang menjadi kaisar. Lalu pada hari sebelum dia berperang, dia katanya melihat tanda di langit, ya, mirip tanda salib begitu. Dan dia mendengar suara dengan tanda ini, pergi majulah untuk meraih kemenangan. Ya. Lalu katanya dia suruh prajurit-prajurit dia untuk pasang tanda itu di perisai mereka. Dan akhirnya Konstantin menang perang. Akhirnya dia yang jadi kaisar. Gitu kan? Lalu dia tanya-tanya, ini tanda apa? Kok dengan tanda ini saya menang? Lalu mereka bilang, oh ini tanda salib orang Kristen, katanya. Ya, lalu akhirnya dia menjadi Kristen katanya. Jadi entah benar atau enggak ceritanya, ini kan semacam legenda juga gitu ya. Tapi yang jelas dari legenda ini membuat kita ragu akan benar tidaknya pertobatannya si Konstantin ini. Maksudnya dia menjadi Kristen itu benar-benar karena dia paham tentang pengajaran Yesus Kristus, bahwa dia orang berdosa, bahwa dia perlu diselamatkan, bahwa Yesus telah mati untuk dia menanggung dosa-dosa dia, atau tidak, ya kan nggak jelas gitu. Tapi yang jelas Konstantin punya suatu kesalahpahaman yang sangat besar ya tentang masalah keselamatan, karena tercatat dalam sejarah bahwa Konstantin menolak untuk dibaptis. Biasanya orang yang percaya Yesus kan mau dibaptis, tapi dia menolak untuk dibaptis sampai katanya tunggu dia sudah mau mati baru dia mau dibaptis. Gitu. Tunggu dia sudah mau mati baru mau dibaptis, karena dia punya kesalahan konsep bahwa baptisan itu menghapuskan dosa sampai dengan saat dia dibaptis gitu. Jadi kalau kamu dibaptis, dosa kamu selesai semuanya sebelumnya. Tapi kalau berdosa lagi setelah dibaptis, nah ini akan ditanggung sendiri gitu.
Jadi dengan konsep seperti itu, kok sebenarnya konsep keselamatan yang salah. Ya, karena nomor satu, dosa kita bukan dihapus saat dibaptis sebenarnya. Dosa kita dihapus saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan dosa kita dihapus itu dihapus semuanya. Gitu. Nah, dengan kesalahan konsep seperti itu, maka sebenarnya diragukan apakah Konstantin ini benar-benar orang Kristen yang lahir baru atau tidak. Bahkan kita lebih cenderung ke arah bukan sebenarnya. Berdasarkan informasi-informasi ini. Dan kita berkata lagi, akhirnya Konstantin, karena dia memang miskin pemahaman, tapi dia kan kaisar. Jadi kaisar, jadi pegang kekuasaan yang besar. Akhirnya dia menyatukan kekristenan. Jadi bukan hanya dia melegalkan kekristenan, ya, dan itu tentu orang Kristen semua senang. Wah, tadinya dianiaya oleh berbagai kaisar. Akhirnya sekarang orang Kristen boleh bebas, bahkan kaisar jadi Kristen, jadi tentu senang sesaat. Tapi kemudian kaisar ini bukan tidak puas untuk melegalkan kekristenan, tapi kemudian dia juga menyatukan kekristenan supaya akhirnya menjadi satu gitu, dan berpusat di Roma, dan Konstantin punya banyak andil di situ. Salah satunya adalah dia memanggil konsili Nisea, jadi bikin konsili di Nisea untuk semuanya harus menyatukan pendapat, ya, menyatukan doktrin di situ. Oke, jadi konsep gereja universalnya Katolik apa? Nah, coba saya ketik di sini ya. Ya, jadi gereja universal dalam Katolik maksudnya adalah dirinya sendiri gitu. Yaitu gereja yang berpusat di Roma, tetapi yang menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah konsep gereja universal di dalam Katolik. Ya, dan gereja itu berpusat di Roma, menyebar ke seluruh dunia. Ada di seluruh dunia. Begitu. Jadi, kelihatan nggak gereja universalnya? Kelihatan. Jadi, mana gereja universal? Yaitu gereja Roma Katolik. Katolik itu artinya universal gitu. Ini menurut orang Katolik, menurut doktrin Katolik. Ya. Jadi, di mana gereja universal? Ya, sama saja dengan Anda bertanya di mana gereja Katolik. Gitu. Di mana gereja Katolik? Karena Katolik sama artinya dengan universal. Gitu. Jadi Anda bisa tunjuk, oh ini katedral ini gereja Katolik. Misalnya di Jakarta kan, Anda tinggal pergi lagi kemana? Ada katedral di mana lagi? Ada katedral di mana lagi? Inilah gereja Katolik, inilah gereja universal. Karena gereja ini walaupun ada di mana-mana, tapi sebenarnya satu gereja, satu gereja yang pusatnya ada di Roma. Oke, jadi itu konsep Katolik, gitu kan? Jadi kita belajar dulu konsepnya. Nanti baru kita lihat salahnya di mana. Nah, lalu terjadilah reformasi. Nah, jadi konsep gereja Katolik ini kan berkembang sampai dengan ribuan tahun ya, sampai dengan akhirnya di abad 16, nah, tentu ini banyak orang kita sudah tahu, abad 16 terjadi reformasi. Dan para reformator keluar dipicu oleh Luther. Dan tentunya banyak orang Kristen taunya ada dua, ada Katolik, ada Protestan, gitu kan? Nah, tetapi sebenarnya pilihannya bukan hanya cuma dua itu. Ya. Pilihannya sebenarnya ada kita kaum Baptis. Ya. Nah, saya orang Baptis, saya di gereja Baptis. Ya. Dan kita gigs juga di bawah gereja Baptis sebenarnya. Tapi sebenarnya
gereja baptis kadang-kadang dikategorikan Protestan. Kadang-kadang ya dikategorikan Protestan. Tetapi sebenarnya gereja baptis bukan Protestan sebenarnya. Ya. Mengapa dari sudut pandang sejarahnya bukan sebenarnya? Karena gereja baptis ya menarik garis mereka bukan dari para reformator, ya, melainkan ya dari kelompok-kelompok yang sudah dianiaya oleh Katolik bahkan sebelum gerakan reformasi. Nah, ini ada sedikit bicara mengenai sejarah gereja atau sejarah baptis. Jadi saya tidak akan panjang lebar di sana. Mungkin nanti akan kita singgung sedikit. Tapi yang jelas ya, sebelum ada kaum reformasi sudah ada kelompok-kelompok yang di luar Katolik. Nah, kelompok-kelompok ini memakai berbagai nama, misalnya kelompok Waldensian, ya, kelompok Bogomil. Jadi gereja-gereja baptis mengatakan itulah nenek moyang rohani kami. Karena gereja-gereja itu juga memiliki doktrin yang sama dengan gereja baptis, yaitu menekankan baptisan hanya boleh atas orang percaya, antara lain. Ya. Kemudian Alkitab sebagai otoritas tertinggi, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu sedikit ini intermezzo. Akhirnya pada saat reformasi, para reformator keluar. Ya, pertama Luther, kemudian John Calvin, kemudian ada Zwingli, kemudian reformasi di Inggris, ya, Henry ke-8 dan lain sebagainya. Nah, ketika para reformator ini keluar, kan terjadi debat dengan orang Katolik. Jadi Protestan bilang, enggak, kami yang benar. Nah, Katolik bilang, enggak, kami yang benar. Nah, akhirnya salah satu senjata yang dipakai Katolik untuk melawan orang-orang Protestan adalah, loh, kok bisa ini kalian yang benar? Kalian ini kan cuman secuil jumlahnya, katanya. Kalian ini cuma secuil jumlahnya. Misalnya Luther adanya di Jerman. Kemudian Calvin adanya di Jenewa waktu itu, di Swiss, ya. Dan pokoknya kaum Protestan waktu itu kan masih sedikit di awal-awal. Nah, sehingga orang Katolik bilang, loh, kok bisa kalian yang benar, sedangkan kalian cuma sedikit. Sedangkan kami inilah gereja Katolik, kami inilah yang di mana-mana. Gereja yang benar itu kan gereja yang Katolik, katanya begitu. Artinya gereja yang mendunia. Ya, sedangkan kalian cuma di satu kota ini, di satu kota ini. Ya, jadi kalian ini tidak universal, katanya. Nah, jadi kita bilang ketika para reformator keluar, mereka tertekan oleh konsep gereja universal milik Katolik. Gitu. Karena Katolik bilang, loh, kami ini yang benar, karena kami yang universal, kami ada di mana-mana, kalian tuh kan nggak ada. Mana tuh gereja kalian kan cuma di Jerman di sini, cuma di Swiss, cuma di ini. Ya. Nah, untuk melawan itu, ya, para reformator, orang-orang Protestan memunculkan konsep yang baru, yaitu apa? Gereja universal yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan. Jadi invisible universal church, katanya. Invisible universal church yang nggak kelihatan gedungnya, katanya. Nah, jadi kenapa? Karena Katolik bilang, oh, ini gereja kami ada di mana-mana, kok gereja kamu cuman dikit, gitu kan? Sehingga orang Protestan bilang, mereka membuat suatu konsep baru. Oh, gereja kami juga gereja universal, cuman gereja universal yang tidak kelihatan, katanya. Yang tidak kelihatan, yang terdiri dari semua orang percaya di dunia. Nah, ya. Terdiri dari semua orang percaya di dunia. Nanti kita tambahkan di sini. Oke. Ya. Waduh, warnanya terlalu muda. Gereja universal
dalam Protestan, maksudnya adalah semua orang percaya di seluruh dunia. Jadi sedikit beda gitu ya. Sehingga di dalam Protestan, invisible universal church, sedangkan di dalam gereja Katolik tadi adalah visible universal church ya. Visible universal church. Oke, agak sedikit masuk ke sini. Karena yang gereja Katolik punya, gereja universalnya kelihatan. Ini katedralnya. Gitu. Ini bangunannya, ini gereja Katolik, ini gereja universal gitu. Ini orang Katolik bilang begitu. Ini kelihatan gereja universalnya. Nah, yang Protestan kan tidak bisa begitu. Ya, yang Protestan bilang enggak gitu. Oke, ya punya kami enggak kelihatan punya. Jadi semua orang percaya di seluruh dunia itulah gereja universal. Begitu. Nah, ini seperti yang ditanya oleh Immanuel terakhir ini. Jadi frase orang-orang percaya itu tidak bisa disejarkan dengan jemaat. Kita akan lihat tidak bisa. Tapi menurut doktrin yang banyak diajarkan di Protestan dan lain sebagainya, bisa gitu. Jadi menurut doktrin invisible universal church, iya, orang-orang percaya di seluruh dunia itulah gereja universal yang tidak kelihatan katanya, gitu ya. Gereja universal yang tidak kelihatan. Nah, tapi kita akan lihat itu tidak ada pembenarannya. Kita akan lihat tidak ada di dalam Alkitab ya. Nah, sebenarnya sebagai kontras, kita bilang ya, sebagai kontras kaum baptis, makanya tadi saya katakan kalau kita mau belajar sejarah, kaum baptis biasanya digolongkan Protestan juga. Apalagi di Indonesia, karena di Indonesia ini kan waktu Anda bikin KTP, ditanya Anda Katolik atau pilihannya cuma dua gitu, Katolik atau Protestan. Tapi untung di KTP saya bukan tulis Protestan, tapi tulis Kristen. Ya, jadi Katolik atau Kristen. Kalau Kristen sih oke lah, kita nggak masalah. Kita memang Kristen ya, orang baptis adalah orang Kristen. Tapi sebenarnya, walaupun kaum baptis sering digolongkan Protestan, sebenarnya bukan gitu. Karena sekali lagi, pendahulu rohani baptis, ya, seperti kaum Novatian, Donatis, Waldensian, dan Anabaptis, sudah ada sebelum gerakan reformasi. Dan ini adalah salah satu hal yang sering orang Katolik pakai untuk melawan orang Protestan juga. Orang Katolik akan sering bilang sama orang Protestan, mana mungkin gereja Protestan adalah gereja yang benar, katanya. Karena kalau gereja Protestan gereja yang benar, maka gereja yang benar itu baru ada tahun 1500-an. Di manakah gereja yang benar selama 1500 tahun sejarah gereja gitu. Nah, ini salah satu senjata yang saya sudah banyak kali berdiskusi dengan orang Katolik dan lain sebagainya. Salah satu senjata yang mereka pakai langsung keluar karena dia selalu beranggapan saya Protestan, gitu kan? Dan dia akan langsung bilang, loh, bagaimana mungkin gereja Protestan adalah gereja yang benar? Kalau gereja Protestan itu gereja yang benar, yang manalah terserah. Kamu Lutheran mulainya kapan? Atau kamu Presbyterian, ya, dari Calvin punya, itu mulainya kapan? Katanya. Atau kamu Metodis, ya, itu mulainya kapan? Ya, Metodis lebih belakangan lagi, misalnya. Atau kami Anglikan gereja Inggris, gitu kan? Itu mulainya kapan? Katanya. Ini tantangan orang Katolik, gitu, terhadap orang Protestan. Kalau misalnya orang Protestan itu, kalau gereja Protestan itu gereja yang benar, di manakah gereja yang benar selama 1500 tahun atau 1600 tahun atau 1700 tahun sejarah gereja? Nggak ada kan? Dia bilang nggak ada. Oleh karena itu tidak mungkin menurut mereka gereja Protestan itu gereja yang benar. Yang benar itu gereja Katolik, kembali dibilang. Karena gereja Katolik yang mulai dari awal, yang menurut mereka
berasal dari paus gitu. Ini adalah salah satu argumen Katolik ya, yang lumayan efektif, artinya lumayan sulit dibantah oleh orang-orang Protestan. Ya. Dan ya, tetapi ya kalau dia diskusi sama saya, ya, nggak mempan gitu, karena saya bilang loh, karena kaum Baptis itu sebenarnya bukan Protestan, sebenarnya bukan Protestan gitu. Mengapa demikian? Ya, jauh sebelum Martin Luther melancarkan reformasi, sudah ada kelompok-kelompok orang dengan doktrin baptis. Ya, walaupun tidak pakai nama baptis, tapi doktrinnya baptis. Jadi kita nggak usah terpengaruh masalah namanya. Namanya macam-macam, bisa Novatian, Donatis, ya, Waldensian, bahkan yang paling mutakhir waktu itu Anabaptis. Jadi sudah dekat ya, sudah ada kata baptisnya. Yang belakangan menjadi kaum baptis. Ya. Dan kelompok-kelompok ini sudah ada jauh sebelum Martin Luther melancarkan reformasinya. Sudah ada dan dianiaya oleh Katolik waktu itu. Ya, seringkali harus underground, harus bawah tanah. Ya, dan tapi mereka sudah ada. Ya, sudah ada. Dan karena mereka dianiaya oleh Katolik, ya, dan Anda bisa baca sejarahnya segala macam. Dan satu hal lagi, sangat jelas mereka bukan Protestan, karena akhirnya ketika Protestan muncul, sebagian Protestan, saya tidak katakan semua, sebagian Protestan juga ada menganiaya mereka. Ya. Seperti Zwingli ada menganiaya kaum Anabaptis, gereja Inggris ada menganiaya kaum Anabaptis, dan sebagainya. Jadi sebagian Protestan akhirnya juga menganiaya orang-orang ini. Jadi berarti kita bukan bagian dari Protestan sebenarnya. Kalau bagian dari Protestan tidak akan dianiaya, kan? Tapi yang kita ingin tekankan di sini bahwa kaum Baptis menekankan eklesia yang lokal. Artinya kita berkata bahwa yang Tuhan Yesus dirikan, yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Matius 16 ayat 18 adalah gereja lokal, eklesia lokal. Tuhan tidak pernah berbicara mengenai suatu eklesia yang universal. Ya, karena tidak ada dalam Alkitab. Dan lucu juga, nah begini, biasanya gereja Katolik maupun gereja Protestan ya, sama-sama masih mengakui gereja lokal, tapi mereka akan berkata bahwa gereja lokal itu hanyalah manifestasi lokal dari gereja universal. Jadi baik ya, gereja Protestan akan bilang oke, dua-duanya ada, tapi yang lebih penting gereja universal menurut mereka, lebih penting gereja universal. Gereja lokal itu hanyalah manifestasi. Jadi ada dua jenis gereja, tetapi kita heran kalau dikatakan ada dua jenis gereja, Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Di dalam tadi Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan eklesiaku. Tuhan tidak bilang aku akan dirikan dua jenis eklesia, satu eklesia universal, satu eklesia lokal. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Tuhan Yesus hanya bilang aku akan mendirikan eklesiaku. Nah, eklesia mana yang Tuhan Yesus dirikan? Apakah universal, apakah lokal? Tadi sudah kita bilang, jelas di dalam Alkitab lokal punya ada gitu. Itu sudah sangat jelas. Ya, ada jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, jemaat di mana-mana di Yerusalem. Jelas ada. Nah, jadi jemaat mana yang Tuhan Yesus dirikan? Apakah jemaat universal atau ke jemaat lokal? Nah, kita bilang dan kita akan bahas terus gitu ya. Dan tidak akan selesai hari ini, tapi kita akan bahas terus bahwa jelas yang Tuhan Yesus maksudkan adalah eklesia yang lokal gitu. Nah, kenapa demikian? Misalnya kita ambil contoh. Nah, ini kita mau masuk ke yang 18-17 yang tadi. Tapi sebelumnya pertanyaan dulu dari Pak Sandy. Pak Simon, apakah mayat di katakombe adalah orang baptis? Ya, kebanyakan adalah ya nenek moyang orang baptis ya. Walaupun sekali lagi belum tentu memakai nama baptis ya, karena nama baptis baru muncul belakangan. Tapi nenek moyang rohani kita salah satu dari kelompok-kelompok ini ya, kelompok-kelompok yang dianiaya ini gitu.
Oke, nah, supaya kita bisa tahu eklesia mana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, apakah Yesus memaksudkan eklesia universal ataukah yang dimaksudkan adalah eklesia lokal? Kita akan lihat. Tadi kita bilang di dalam seluruh Injil, eh, kata eklesia hanya muncul beberapa kali. 3 kali, yaitu di 2 perikop. Satu di Matius 16 ayat 18 yang tadi sudah kita baca. Nomor 2 di dalam Matius 18 ayat 17. Nah, ini bisa memberitahu kita sifat dari eklesia. Gitu ya. Halo, suara hilang? Apakah yang lain? Bagaimana? Tes, tes. Oke. Baik, mungkin ini jaringan. Mungkin jaringan. Oke, baik. Oke, mestinya jelas ya. Oke, sebelum saya lanjut lagi, atau ini deh, saya lanjut dulu deh ya sebelum saya jawab pertanyaan karena nanti ini pemikiran saya terpotong. Jadi begini, di dalam Injil tadi kan kita bilang Tuhan Yesus pertama kali memakai istilah eklesia itu di Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan eklesiaku, katanya. Eklesiaku. Nah, eklesia mana yang akan dia dirikan? Apakah eklesia universal ataukah eklesia lokal? Kita bisa dapatkan jawabannya dari kali berikutnya Tuhan memakai istilah eklesia. Jadi di dalam Injil hanya dalam 2 perikop Tuhan kita pakai eklesia. Yaitu Matius 16 ayat 18 dan Matius 18 ayat 17. Sekarang kita mau lihat Matius 18 ayat 17. Sebentar. Matius 18 17 saya kasih ini. Share screen. Oke, di Gids tidak ada suara. Di Gids tidak ada suara. Apakah semua yang di Gids tidak ada suara atau cuman Immanuel aja? Evan atau Pius ada suara nggak? Oh, yang di dapur nggak ada suara. Itu kenapa itu ya? Apakah jaringannya, apa laptopnya? Ya, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain dari sebelah sini. Oke, baik. Matius 18 ayat 17. Nah, jadi ada 2 kali muncul church ya, church, eklesia di sini. Dan konteksnya adalah apa? Konteksnya adalah ini, jikalau ada orang yang berdosa. Jadi ini berkaitan mengenai disiplin jemaat. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Oke, saya ini pindahkan ini dulu sini ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi ini berbicara mengenai di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitasnya Yesus Kristus, di dalam jemaat sebenarnya. Tegurlah dia di bawah mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi ini ada prosedur. Ya, nanti kita akan bahas banyak juga perikop ini ketika kita membahas tentang disiplin jemaat. Tapi sekarang kita mau bicara soal sifat jemaat. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dari ayat ini sangat tegas dan sangat jelas bahwa jemaat yang Tuhan Yesus maksud adalah jemaat yang lokal. Jemaat yang ada fisik gitu. Berkumpul ya. Jemaat itu berkumpul, jemaat itu
ada secara fisik karena sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Loh kok apa kamera saya hilang lagi? Yang benar nih. Halo? Apakah kamera saya hilang? Kayaknya enggak ya. Ya, oke, ada kan? Baik. Sampaikanlah kepada jemaat. Sekarang kalau kita kembali ke konsep Protestan tadi, invisible universal church. Invisible universal church. Jadi gereja yang universal, yang tidak kelihatan, yang adalah semua orang di seluruh dunia yang percaya. Gimana caranya mau menyampaikan permasalahannya kepada jemaat yang demikian? Karena jemaatnya tidak kelihatan, jemaatnya ada di seluruh dunia, berarti tidak pernah berkumpul. Kan? Tidak pernah berkumpul. Apakah semua orang percaya di dunia pernah berkumpul sama-sama? Ya, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya, sekarang ini nggak pernah. Ya, mungkin dulu waktu semuanya masih di Yerusalem pernah. Tapi itu Jemaat Yerusalem namanya. Kan? Nah, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, jadi kemudian jemaat kasih feedback, jemaat menegur orang yang berdosa ini. Nah, jemaat mana yang bisa menegur orang berdosa? Ya pasti jemaat yang real juga, yang ada gitu, yang berkumpul secara fisik. Nggak mungkin jemaat yang nggak kelihatan. Gitu. Nah, jadi kita melihat di sini, kita melihat bahwa jemaat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah jemaat yang lokal. Oke, kalau misalnya dikatakan kamera saya hilang, papan tulisnya ada, barangkali itu karena Anda memakai handphone. Ini saya duga-duga ya. Karena handphone itu sangat terbatas space-nya. Bisa jadi begitu saya share screen, dia ini memenuhi screen handphone gitu sehingga kameranya hilang. Itu bisa jadi. Ya. Ada nggak yang benar ya? Penginjil Fendi pakai handphone kan? Siapa lagi yang ada yang lain yang pakai handphone atau semuanya pakai komputer atau laptop di sini? Ya. Kalau ada yang pakai handphone boleh kasih tahu. Ya. Oke, Pak Sandy handphone tapi bisa kelihatan ya. Ini videonya. Oke. Baik. Oke. Mungkin handphonenya lain. Ya. Ya, mungkin ada handphone yang beda-beda. Oke, nah kita kembali ke Matius 16 ayat 18. Kadang-kadang salah satu argumen dari gereja universal, mereka bilang, oh enggak, yang dimaksud di sini adalah gereja universal. Mengapa katanya? Karena di sini church-nya, eklesianya singular, hanya satu katanya di situ, ya, hanya satu. Dan hanya satu, sedangkan gereja lokal kan banyak katanya. Nah, gereja lokal banyak. Ada gereja di Yerusalem, gereja di tentu di mana-mana, di Jakarta juga ada, kita di sini di Sunter dan lain sebagainya. Jadi gereja lokal banyak, sedangkan Yesus bilang di sini, aku akan mendirikan eklesiaku, eklesianya dalam bentuk singular katanya. Ya, memang benar, ini dalam bentuk singular, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi mereka kadang-kadang berargumen, nah karena singular, maka yang dimaksud di sini adalah gereja universal katanya. Karena gereja universal cuma satu, yaitu seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Ya. Jadi singular berarti gereja universal. Tapi apakah benar demikian? Kan tidak. Gitu. Tidak. Nah, kita bilang bahwa pemakaian singular di sini adalah pemakaian generik, bisa, atau kalau mau dipaksakan singular, yang dimaksud adalah gereja Yerusalem karena itu adalah gereja pertama, gitu.
Jadi bisa saja yang Tuhan Yesus maksudkan, aku akan mendirikan jemaatku, maksudnya adalah jemaat yang di Yerusalem sebagai jemaat pertama, ya. Atau jemaat yang sedang ikut Yesus jalan waktu itu, ya, yaitu yang terdiri dari rasul-rasul dan lain sebagainya. Atau lebih benar lagi adalah bahwa yang dimaksud adalah jemaat secara generik. Apa maksudnya jemaat secara generik? Maksudnya semua jemaat sebenarnya, gitu ya. Jadi saya akan kasih contoh. Jadi suatu kata benda bisa dipakai secara singular, secara generik, ya. Dan terutama ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia, terus terang penggunaan singular dan plural itu tidak terlalu ketat sebenarnya. Tapi saya ambil kasih contoh ini. Saya kasih contoh dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani nanti. Sebentar, saya lihat dulu ya. Halaman berikutnya apa di sini? Oke. Baik. Dan penggunaan generik. Nah, oke, kita lihat di mana ya. Saya di papan tulis saja deh. Penggunaan kata eklesia di Matius 16 ayat 18, ya, yang dalam bentuk singular, ya, sering dijadikan alasan atau argumen bahwa yang Tuhan maksud di situ adalah jemaat universal. Ya, jemaat universal. Tetapi kita bilang, ya, ini tidak benar. Ya, karena kita bilang, jemaat yang Tuhan maksud, ya, sebagaimana ia perjelas di Matius 18 ayat 17 yang tadi kita baca, ya, jelas adalah lokal karena bisa menerima laporan tentang dosa dan bisa menegur, ya, orang yang berdosa. Ya. Pemakaian bentuk singular di Matius 16 ayat 18 adalah pemakaian generik dari kata eklesia yang mewakili semua eklesia. Jadi kita kasih ini, kasih contoh. Misal, nah, kalau kita bilang, dan sekali lagi saya pakai bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia antara singular plural itu tidak terlalu tegas, ya. Lebih tegas dalam bahasa Inggris. God, ya, created man. God created man. Nah, man di sini singular, bisa mengacu kepada man pertama, man pertama, yaitu Adam. Atau bisa juga secara generik mengacu kepada semua man. God created man. Ya, Allah menciptakan manusia. Manusia kita bisa memakai bentuk singular di situ. Bisa mengacu kepada man pertama atau mengacu kepada semua man maksudnya. Jadi man di situ generik untuk mengacu ke semua man. Tidak perlu kita mengimajinasikan ada manusia yang universal tidak kelihatan, yang terdiri dari semua manusia di dunia, kan tidak perlu.
ya karena man-nya singular di sini ya berarti dia man yang universal, tidak kelihatan, tidak ya. Um, Misalnya lagi, dan coba kita lihat contoh di Alkitab ya. Contoh di Alkitab secara tegas, misalnya 1 Korintus 11 ayat 3 contohnya. Sini ya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 3. Sekali lagi ini lebih kelihatan di bahasa Inggris karena di bahasa Inggris lebih tegas penggunaan singular dan plural. Okay, but I would have you know that the head of every man is Christ. Memang ada kata every di sini, tapi perhatikan kalimat berikutnya. And the head of the woman is the man. Ya. The head of the woman is the man. Nah, woman singular, man singular di sini. Apakah ada wanita universal, invisible, dan laki-laki universal, invisible? Tentu tidak, gitu. Tapi maksudnya di sini adalah woman di sini generik, ya, mengacu kepada semua perempuan, dan man di sini juga generik, ya, maksudnya mengacu kepada laki-laki pada umumnya, gitu. Jadi penggunaan generik seperti ini sering, banyak ya, jadi banyak contohnya, sehingga kita tidak perlu bingung ketika di Matius 16 ayat 18 dikatakan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Gitu. Yang dimaksud jemaatnya yang mana? Gitu. Bukan jemaat universal yang jelas, tetapi jemaat lokal. Jemaat lokal yang mana? Ya maksudnya semua jemaat lokal secara generik. Gitu. Sama seperti kalau kita bilang, Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang mana? Ya sebenarnya semua manusia. Semua manusia Tuhan yang ciptakan. Gitu. Lalu kalau misalnya, dan kita bisa pakai istilah yang lain. Misalnya kalau kita bilang, pernikahan adalah kita bilang persatuan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pernikahan di situ kan kita pakai singular. Kita tanya, pernikahan yang mana? Kan ada banyak pernikahan. Pernikahan saya, pernikahan Anda yang sudah menikah misalnya. Oh enggak, maksudnya pernikahan di situ adalah generik. Ya, biasanya ya semua pernikahan ya, pernikahan adalah persatuan yang diberkati Tuhan misalnya gitu kan. Itu ide generik gitu. Jadi kita tidak perlu berpikir pernikahan kan singular di situ. Jadi itu ada suatu pernikahan yang universal gitu kan. Sama sekali tidak dibenarkan seperti itu ya. Dan oke. Dan saya jawab pertanyaan dulu sekarang di sini dari Fendi di sini. Kata Katolik, mereka bisa melaksanakan disiplin Jumat seperti di Matius 18 lebih efektif dari gereja lokal dengan cabut keanggotaan dari gereja bagi anggota yang bermasalah, sehingga jemaat yang bermasalah keanggotaannya bisa terkontrol dan tidak bisa gabung dengan gereja lain. Kalau lokal ketika bermasalah dan dikeluarkan, dia bisa pindah ke gereja lain. Makanya di dalam gereja Katolik, gereja universalnya masih gereja yang kelihatan, gitu. Jadi minimal di dalam konsep Katolik, gereja universalnya kan masih kelihatan. Makanya gereja Katolik punya adalah visible universal church. Jadi masih bisa dilaporkan memang gitu. Tapi kalau yang versi Protestan, invisible universal church itu udah nggak bisa bikin gimana mau dilaporkan ke gereja universal kan nggak mungkin. Karena gereja universalnya tidak kelihatan. Nah, tetapi mengenai argumen Katolik di sini, ya kita bilang kesalahannya lain lagi gitu. Kesalahannya bukan dalam poin yang satu ini. Kesalahannya adalah bahwa di dalam Alkitab tidak ada sedikit pun pembenaran bahwa satu gereja mengontrol semua gereja di dunia gitu. Tidak ada itu di dalam Alkitab. Jadi permasalahan mereka beda lagi di situ. Bukan permasalahan pada kedisiplinan misalnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah mengenai ini ya, penggunaan generik. Nah, itu harus diingat, nanti kita akan
ulang-ulang lagi kalau kita melihat berbagai contoh penggunaan eklesia di dalam Perjanjian Baru adalah penggunaan yang generik ini. Catatan mau dibagi maksudnya yang ini? Ya, silakan. Kalau mau di screenshot atau apa ya. Oke. Cukup saya rasa. Kita kembali sedikit ke diktat kita di sini. Oke. Dan ya kita akan melihat di sini kenapa gereja universal itu konsep yang tidak ada di dalam Alkitab, dan ini perlu kita jelaskan karena terus terang ini adalah paham mayoritas gitu. Adanya gereja universal itu diajarkan di mayoritas kekristenan, di mayoritas STT, di mayoritas buku-buku Kristen gitu. Jadi ketika kita berkata bahwa konsep gereja universal tidak ada di dalam Alkitab, itu sesuatu yang bikin kaget gitu, bikin kaget, dan orang mau bertanya benar nggak? Tapi kita siap untuk menjelaskan, dan saya sudah mulai menjelaskan mulai dari arti dari eklesia. Makanya kita bilang kesalahan konsep gereja universal yang nomor satu adalah melanggar arti dari eklesia, karena eklesia itu berarti berkumpul. Perkumpulan itu yang sudah kita tekankan, makanya kita belajar tentang arti eklesia dari awalnya. Jadi kalau misalnya suatu perkumpulan yang tidak pernah berkumpul, maka perkumpulan apa itu gitu? Eklesia yang tidak pernah bereklesia gitu. Karena semua orang Kristen di seluruh dunia ya nggak pernah berkumpul. Jadi apakah itu eklesia? Itu kita bertanya. Nah, mereka tidak pernah berkumpul. Dan ada, nanti kita akan lihat ya. Saya rasa kita akan stop sebentar lagi karena waktu kita sudah hampir habis, dan saya lupa istirahat juga tadi di tengah-tengah. Biasanya kadang-kadang saya kasih sedikit istirahat. Mungkin karena saking serunya ada banyak yang saya mau bahas di sini ya. Ya jadi kita tadi lupa istirahat, tapi nggak apa-apa. Dan sekarang sudah hampir jam 9. Minggu depan kita akan teruskan ini ya. Tetapi sebelumnya kalau Anda tertarik, saya akan kasih juga referensi, yaitu ada yang bisa Anda baca di sini ya. Jadi ada satu buku namanya The Myth of the Universal Invisible Church Theory Exploded. Ini. Jadi buku ini ada online. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa baca duluan. Saya tuliskan. Judul bukunya adalah The Myth of the Invisible Universal Church Exploded. Ditulis oleh seorang namanya Roy Mason ya. Roy Mason kalau saya nggak salah namanya. Oke, dan Anda bisa baca ini online. Di ini saya kasih linknya di dalam chat. Ya. Bukunya tidak terlalu besar, bukunya kecil ya sebenarnya. Tapi lumayan padat juga berisi. Oke, tapi sudah ada bentuk online-nya untuk bebas dibaca. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan berhenti sampai di sini. Dan Anda bisa beristirahat ya. Baik, kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami membahas banyak hal. Kami ingin tahu lebih dalam lagi mengenai eklesia, jemaatmu yang engkau berjanji untuk memberikan, untuk mendirikannya. Engkau mengasihi jemaatmu. Jemaat adalah mempelaimu, jemaat adalah tubuhmu.
Dan kiranya Engkau yang tolong supaya kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Dan Maranatha. Oke, saya matikan rekaman kita.